Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan semua. Mas Jurgen, Bu Fat, Pak Handi, Pak Jana, my best friend, Pak Theo. Juga mentor saya, Mas SS, Pak Mahfud, dan sahabat lama yang orang sering mengatakan penampilan kami mirip, begitu ya. Tingginya, wajahnya, begitu ya. Tapi saya senang mirip dengan beliau, gitu ya. Karena tidak mungkin beliau pergi ke tempat-tempat yang nggak bermutu. Ya, jadi image tetap terjaga, image saya. Uh, Beberapa hari yang lalu, seorang wartawan media ekonomi tanya ke saya, Mas Wija, ekonomi kayaknya sedang memburuk. Pertumbuhan mungkin lambat, rupiah melemah, harga emas tinggi. Kira-kira apa dampaknya bagi kita gitu? Simpel saja saya jawab, Pak Mahfud. Indonesia emas makin sulit dicapai. Karena emas makin mahal, makin sulit didapat. 8 hari yang lalu, saya diundang acara Saresan Ekonomi, di mana Pak Prabowo hadir. Kemudian saya beruntung diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan kepada beliau langsung, walaupun hanya 2 menit. Nah, izinkan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan usulan yang sesungguhnya 15 menit. Ada media, ada teman-teman yang punya akses ke pemerintahan, semoga ini bisa sampai ke beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, terlepas kita sudah berusaha, pemerintah sudah berusaha. Faktanya ekonomi kita menghadapi tantangan luar biasa. Minimal ada 4 tantangan yang nanti diperburuk dengan trade war-nya Presiden Trump. Yang pertama kita semua sudah tahu, tantangan fiskal. Dan kalau kita mengaca pada kuartal pertama, kok situasinya tidak akan membaik. Bahkan tahun ini akan berat, tahun depan berpotensi akan berat juga. Kuartal pertama penerimaan negara yang dalam kondisi normal naik 10% dibanding kuartal pertama tahun yang lalu, ini malah turun 16,7%. Apapun penjelasannya, ini turun. Belum lagi tahun ini penerimaan APB dari dividen BUMN yang ditargetkan 90 triliun itu hilang karena masuk dana antara. Ini tantangan penerimaan. Bagaimana dengan sisi pengeluaran? Alhamdulillah sisi pengeluaran tercapai, walaupun penerimaannya tidak. Dan sisi penerimaan ini kita harus hati-hati, karena ada begitu banyak program besar yang belum dimulai. Kalau ini dijalankan at full speed, maka situasi fiskal kita akan berat. Belum lagi isu besar tentang hutang yang sudah begitu menumpuk, kita tidak punya kapasitas berhutang lagi, ini tantangan yang luar biasa. Yang kedua adalah tantangan nilai tukar. Akhir-akhir ini banyak pengamat, banyak pihak yang cukup happy karena depresiasi rupiah terhadap US dollar tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa catching up dengan US dollar. Tetapi kita lupa bahwa US dollar itu sedang turun terhadap mata uang dunia. Sedang turun drastis terhadap 6 mata uang yang dijadikan referensi. Apakah itu basket itu isinya pound sterling, euro, Swiss franc, kemudian crown Swedia, kemudian Kanada dolar, kemudian Japan yen. US dollar turun terhadap nilai-nilai mata uang itu. Kalau kita bandingkan rupiah dengan 6 nilai mata uang itu, ya turun sangat drastis. Bahkan dalam 6 bulan terakhir, dalam 1 bulan terakhir, rupiah itu melemah terhadap hampir 78% mata uang dunia. Termasuk mata uang negara-negara yang kecil, Lesotho dan lain sebagainya. Jadi ini tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, karena sumber utama capital inflow kita itu sedang bermasalah. Mesin 2 tak kita yang memproduksi capital inflow itu bermasalah. Yang pertama adalah ekspor komoditi,
harga komoditi lunglai karena prospek pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Yang kedua, selama ini ternyata kalau kita berbicara ada devisa yang kita pegang, itu sumbernya banyak dari hutang, Pak. Bukan dari surplus ekspor yang kita miliki, tapi uang masuk karena hutang. Nah, dalam konteks ini, kemampuan kita berhutang juga sudah menipis. Jadi harapan atas capital inflow dari sisi hutang itu, yang mahal itu, juga makin berat. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga, Indonesia mengalami deindustrialisasi dini yang masif. Industri manufaktur itu turun secara gradual. Dan dikatakan tahun ini manufaktur itu mewakili 18,6% GDP. Cuman kalau kita bedah, angkanya nggak seperti itu. Kita itu pinter main data. Kenapa? Karena CPO yang sebenarnya raw material product itu diakui sebagai produk manufacture di Indonesia. Apakah ini terjadi dari sekarang? Enggak, sejak dulu. Ini adalah kecerdasan warisan. Kalau CPO dikeluarkan dari manufacture, kira-kira turun 2,5%. Jadi hanya 16% GDP kita diwakili oleh manufacture. Dan kita mengalami deindustrialisasi dini ketika GDP per kapita masih rendah. Sejarah menunjukkan negara itu bisa mencapai GDP per kapita menengah atau tinggi melalui manufacture. Kemudian mereka baru mengarah ke services. Situasi ini dipersulit dengan terjadinya proses yang namanya economic financialization. Di mana sektor finance itu merambah ke semua aspek yang membuat transaksi mudah tapi mahal. Simple saja, kita lihat perusahaan-perusahaan di Indonesia yang net income-nya besar mana? Astra itu yang bisnisnya dari A to Z, itu net income-nya hanya 30 triliun. Tapi bank-bank itu 50 triliun lebih beberapa. Nah, finansialisasi ekonomi kita ini juga membuat makin tidak efisien. Tantangan yang keempat, ini yang paling relevan bagi kita semua. Masalah daya beli, masalah PHK. Angka yang selama ini disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, apakah bohong? Enggak, betul. Karena ditulis angka PHK yang dilaporkan. Enggak bohong itu. Tapi kan banyak yang tidak dilaporkan. Data BPJS Ketenagakerjaan saja tahun lalu sekitar 250.000 yang menarik uang. Karena pasti PHK. Dan anggota BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 41 juta dari 140 juta pekerja. Jadi kalau kita melakukan interpolasi, silakan teman-teman yang melakukan. Saya takut melakukannya karena angkanya mengerikan. Belum lagi masalah daya beli. Ada justifikasi bahwa daya beli kita sebenarnya baik-baik saja. Begini, faktanya mengatakan yang sebaliknya. Misalnya, data pemerintah sendiri, peredaran uang ketika Lebaran kemarin itu hanya 138 triliun, Pak. Turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hanya sedikit lebih tinggi dari saat COVID 2020. Ketika orang bertemu saja takut. Angkanya sekitar 109 kalau tidak salah, triliun. Sekarang 138. Tapi kalau kita bandingkan secara head to head, kita adjust terhadap inflasi, kita adjust terhadap pertumbuhan penduduk, angkanya yang saat COVID itu sekarang jadi 139. Bahkan peredaran uang saat Lebaran lebih rendah daripada saat COVID. Dan kita semua tahu Lebaran itu adalah event yang orang-orang habis-habisan untuk ketemu keluarga, untuk belanja. Yang terjadi adalah mantap, makan tabungan. Berbagai data menunjukkan bahwa kelompok menengah bawah tabungannya tergerus. Berbagai sumber, Mandiri, ini segala macam, angkanya sama. Kelompok menengah bawah tergerus. Kenapa saya mengatakan mantap berakhir? Karena mereka berpindah dari mantap ke pinjol. Outstanding pinjol itu naik 30% dari tahun lalu. Nah,
Ketika daya beli ini turun, kemudian masyarakat berhutang ke pinjol yang bunganya tinggi, masa iya kita berharap pertumbuhan ekonomi tahun ini akan tinggi? Masa iya pertumbuhan ekonomi tahun depan akan tinggi? Kan mereka tidak bisa mengkonsumsi, padahal konsumsi itu 60% GDP. Mereka harus serving the debt. Belum lagi data yang lain. Waktu mudik kemarin, saya sempat komunikasi dengan beberapa CEO perusahaan Telkom, telekomunikasi, seluler, mereka mengatakan, 2 minggu sebelum Lebaran, itu migrasi nomor dari Jakarta, keluar Jakarta, itu turun kira-kira 25%. Ini data nggak bisa bohong. Kenapa? Karena nomor itu melekat pada individu. Mereka pergi kemana saja ke detect. Bukan per individu, tapi total number. Turun 25%. Kemudian pada saat yang bersamaan, hampir bersamaan, saya ketemu dengan teman-teman yang memimpin GrabFood, GoFood, gitu ya. Mereka bilang, menarik ini, pemesanan di Jakarta pada saat libur Lebaran meningkat pesat. Artinya apa? Mereka nggak pulang. Ibu ketawa, ibu ikut pesan juga. Nggak pulang ya, mengkonfirm. Artinya apa? Daya beli sedang turun. Pertumbuhan ekonomi, konsumsi itu 60% GDP. Jadi kita tidak bisa berharap pertumbuhan ekonomi yang melejit luar biasa tahun ini ataupun tahun depan. Situasi berat, kemudian Trump trade war muncul. Tapi menarik, Mas Dirman, Pak Mahfud, Mas Budi. Saya menganalisis ada 3 kelompok ini yang memandang Trump trade war. Pertama, kelompok yang panik. Mereka membayangkan ini akan seperti krisis 98. Yang kedua adalah mereka yang realis. Melihat ini sesuatu yang normal, dunia makin dinamis, kemudian ya kita harus bersiap mengantisipasi. Karena Trump trade war ini nanti akan diikuti dengan war-war yang lain selama Trump masih memimpin. Nanti kalau ada waktu kita bisa diskusikan. Tapi yang saya khawatir yang keempat ini, justru yang happy. Kenapa? Ini pernah terjadi soalnya di Indonesia di masa lalu. Ketika ada krisis COVID, mereka happy. Kita ada kambing hitam kalau ekonomi memburuk. Tanpa COVID pun ekonomi sudah buruk. Thanks God, COVID is coming. Yang kita khawatirkan, situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menjustifikasi bad performance. Nah ini harus kita kawal. Dan begini, COVID, saya mau menyebut Trump, nyebutnya COVID, mungkin banyak kesamaan kali ya. Trump ini, jadi Lebaran kemarin Pak Mahfud, saya dalami betul speech-speechnya Trump untuk tahu cara berpikir orang ini seperti apa sih. Jadi ketika di sebelah istri saya itu khatam 30 juz Quran, Pak. Saya khatam 30 speech-nya Donald Trump. Dan ternyata ada beberapa poin menarik. Yang pertama, Donald Trump itu orang yang menganggap dunia ini ya infotainment. Ini The Apprentice at full scale. Ketika ada turbulensi di The Oval House, Presiden Ukraine, dia wakil presiden, perdebatan yang buruk. Kesimpulan dia apa? This is good for the TV. Jadi kita jangan terlalu menganggap apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Dia orangnya yang cuman, mohon maaf ya, segala macam. Yang kedua, nggak tahu ini good news atau bad news. Trump itu tidak sekuat yang kita duga, tidak sehebat yang kita kira. Dia mengatakan, ceasefire, Ukraine, saya akan handle. Ditanya, how can you handle Putin? Dia mengatakan, ya dulu saya belum presiden, dulu Biden. Kalau ada saya, dia akan tunduk. Putin nggak tunduk. Saya rasa kok dia mencoba mengalihkan perhatian dunia dengan membuat sesuatu yang lain supaya dia tidak menjadi fokus di itu. Lalu yang ketiga, ini menurut saya sesuatu yang ini alternatif view ya, Pak, yang sering disalah persepsikan oleh banyak pihak. Trump itu dari speech-speechnya tidak pernah peduli dengan trade deficit. Nggak pernah.
Dia dan Elon Musk itu sangat takut Amerika mengalami kebangkrutan fiskal. Karena utangnya sekarang udah 35 triliun US dollar. Kalau defisit tidak ditekan, tahun 2034 akan mencapai 57 triliun US dollar dan kebangkrutan fiskal sudah di depan mata. Faktanya begini, dalam 10 tahun terakhir, ini ngomong data sedikit ya, dalam 10 tahun terakhir, trade defisit Amerika, ini trade defisit, rata-rata 3,1% PDB. Ya, trade defisitnya 3,15% PDB. Trade defisit yang besarnya 3,15% PDB itu ditanggung oleh seluruh ekonomi. Budget defisit berapa? 5,6% PDB. Lebih besar dari trade defisit yang ini ditanggung oleh pemerintah federal. Makanya kemudian Trump sama Elon Musk bagi tugas. Ini pandangan alternatif ya. Nanti silakan kalau mau perdebatkan dengan pandangan mainstream. Gitu. Bagi tugas. Tahun ini budget defisit Amerika itu kira-kira 6,2% PDB. 6.2% of GDP. Nilainya sekitar 1,2 triliun. Kelihatan sekali mereka bagi tugas. Elon Musk memangkas pengeluaran, Donald Trump meningkatkan pendapatan. Elon Musk dengan Doge-nya ditargetkan memangkas 0,5 triliun US dollar. Tapi informasi terakhir dia menyerah. Dia per tahun hanya bisa 0,18 triliun US dollar. Dengan apa? USAID dihabisi, jumlah kementerian dikurangi, kemudian kementerian pendidikan dibubarkan, keluar dari WHO, kemudian perang Ukraine dia menarik diri, NATO dia akan menarik diri, itu semua kira-kira 0,18. Tapi saya masih pakai asumsi 0,5 triliun ya. Jadi dari 1,2, itu 0,5 sudah dibagi tugas ke Elon Musk. Tugas Trump adalah mencari 0,7 triliun US dollar. Opsinya dua, menaikkan pajak atau menaikkan tarif. Dua-duanya dibayar oleh rakyat Amerika. Tetapi kalau yang dinaikkan pajak, rakyat marah. Dan ini tidak sesuai dengan filosofi Partai Republikan yang small government, low taxes. Makanya menaikkan tarif dengan narasi melindungi industri, menciptakan pekerjaan, sesuai dengan MAGA, American First, dan lain sebagainya. Ini yang saya anggap Trump itu cerdas. Dan rakyat Amerika terhipnotis, hampir 50% mendukung penuh apa yang dilakukan Trump. Makanya dia sangat confident. Dan ketika Trump menunda 90 hari, kita jangan senang. Bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan Trump, untuk kepentingan Amerika. Setelah mereka merasa kuat, nyerang lagi. Kenapa ditunda 90 hari? Karena resiko country risk Amerika tinggi. Sehingga obligasi pemerintah kalau diterbitkan bunganya mahal. Tahun ini Amerika harus refinance 9,2 triliun US dollar hutang. 9,2 triliun US dollar hutang, Pak. Ukuran ekonomi kita hanya 1,3 triliun US dollar. Tahun ini 9,2. Kalau di refinancing pada saat bunga mahal, makin jebol APBN mereka. Sehingga menunda. Jangan salah, kalau mereka kuat, nekan lagi itu. Nah, lalu apa yang kita akan lakukan? Saat saresan ekonomi, saya sampaikan beberapa poin. Sebenarnya ada 5 poin, tapi waktu itu baru sempat disampaikan 3. Yang pertama adalah kita melakukan deregulasi total. Bukan seperti deregulasi yang pernah kita lakukan di masa lalu yang hasilnya adalah peraturan. Tapi actionable deregulation yang hasilnya aksi. Saya sampaikan waktu itu, kita itu kalau bekerja targetnya imajinatif itu nggak bisa orang Indonesia, harus konkret. Apa? Eye to eye, neck to neck dengan Vietnam. Vietnam punya apa? Kita harus punya. Vietnam tidak ada premanisme di kawasan industri, kita harus wujudkan. Di Vietnam tidak ada polisi di pasar modal, tapi polisi yang jaga kawasan industri, kita harus wujudkan. Kalau di sini kan polisi yang jaga pasar modal. Dan seterusnya, TKDN dan lain sebagainya. Yang kedua, solusi sederhana sebenarnya. Saya sampaikan waktu itu. Sebelum krisis COVID, utilisasi sektor manufaktur kita itu 75%.
COVID turun menjadi 50%, sekarang naik tapi stuck di angka 60%. Tidak perlu nyari investasi baru, stimulus peraturan, dikasih stimulus working capital. Kalau output utilisasinya dari 60% bisa kita kembalikan ke 75%, ekonomi kita itu akan naik 3%. Tidak perlu investasi baru. Nah, ini yang saya sampaikan. Yang ketiga, saya juga menyampaikan tentang approach terkait Trump. Trump ini top down, Trump ini tidak suka multilateralism. Dia maunya one on one. Kalau rame-rame dia marah. Lebih enak ngebully itu kalau one on one kan. Jadi saya usulkan Pak Prabowo telepon Trump, kemudian nanti para menteri melanjutkan negosiasi. Karena Trump top down. Yang kedua jangan pakai ASEAN. Pertama Trump nggak suka, yang kedua ASEAN sendiri ada yang dapat pajak 10%, ada yang dapat pajak 50%. Bagaimana menyatukan interest yang sangat beda itu. Nah yang keempat dan kelima ini belum sempat saya sampaikan karena hanya dikasih waktu 2 menit. Semoga ini bisa sampai ke beliau. Yang kedua adalah, yang keempat adalah perlunya rekalibrasi program. Kita ini salah jalan. Ketika ekonomi sulit, program kita, kebijakan pemerintah kita, itu justru pro-cyclical, memperburuk keadaan, bukan counter-cyclical. Kenapa pro-cyclical? Ekonomi sulit, tapi anggaran dialokasikan untuk program-program besar masif berjangka panjang. Ini PHK pasti melejit, daya beli pasti turun. Harus dibalik kebijakan-kebijakan yang counter-cyclical. Proyek-proyek di bawah PUPR yang menghidupi buruh konstruksi, yang menghidupi kontraktor, yang menghidupi vendor, yang jumlahnya ratusan ribu, itu dihidupkan lagi. Perlu realokasi, kembalikan ke situ. Kemudian meeting, perjalanan dinas, mohon maaf, memang itu inefisiensi. Tapi bapak-bapak yang, ibu-ibu yang pernah di birokrasi, pasti memahami, yang namanya birokrasi itu yang nggak efisien. Kalau ingin efisien, serahkan ke pihak ketiga, swasta. Tapi inefisiensi itu harus ditekan. Tapi tidak boleh drastis. Karena inefisiensi itu menciptakan ekosistem ekonomi. Inefisiensi itu menciptakan lapangan kerja dan daya beli. Jadi ini harus ditinjau ulang. Program-program besar, misalnya MBG. Mohon maaf, sekarang baru melayani 3 juta. Masa masih pada optimis November nanti melayani 83 juta. Saya nggak paham cara ngitungnya. Ini kan learning curve-nya luar biasa gitu ya. Dan 171 triliun ketika kita butuh dana untuk menstimulus daya beli. MBG menstimulus daya beli karena ini sentralistis, ya ini yang terstimulus adalah kelompok tertentu saja. Dan fakta bahwa targetnya 83 juta Pak, November, itu menurut saya tidak akan terwujud. Nanti di akhir saya akan menggarisbawahi bagaimana pemerintah harus lakukan terkait target-target yang terlalu bombastis ini. Dan tidak hanya itu, belum lama Rousseff Dilma, Presiden Brasil, datang ke Indonesia. Ada komunikasi dengan Bapak Presiden. Saya tidak mendengar langsung ya, tapi yang saya dengar Rousseff Dilma mengapresiasi MBG dan menceritakan program free lunch di Brasil. Jadi Rousseff Dilma, waktu dia wapres kemudian jadi presiden, punya program itu. Mirip, merupakan bagian dari program yang namanya Bolsa Familia. Yang menarik Pak, target siswanya 22 juta. Dan itu dicapai dalam 11 bulan, 11 tahun. Kalau kita ingin 83 juta dalam waktu 5 bulan, luar biasa. Emang kita jauh lebih hebat daripada Brasil. Tim sepak bola mereka jauh lebih hebat gitu ya. Ya mungkin pemain mereka naturalisasi semua Pak, itu nggak ada orang Indonesianya Pak, itu orang asing semua, itu naturalisasi semua gitu. Tapi ini menggambarkan target-target itu tidak realistis. Dan pada saat saresan ekonomi kemarin dipaparkan angka yang sama. Yang kedua,
program 3 juta rumah per tahun. Tadi Mas Budi sudah menyinggung. Waktu Pak JK Wapres, saya staf khusus bidang ekonomi ditugaskan untuk mengkoordinir, memfasilitasi para menteri yang terlibat dalam program 1 juta rumah. Itu maksimal hanya 650.000 setahun. Sudah kita geber. Ada beberapa masalah, Pak. Yang pertama, lahan sulit. Memang gampang itu lahan BUMN, kemudian ditransfer, itu jadi temuan BPK nantinya. Semua takut. Yang kedua, Pemda nggak peduli dengan program perumahan. Kenapa? Di undang-undang ditulis perumahan itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Yang ketiga, oke, kita siapkan rumah, siapa yang mau beli? Rakyat kita dia belinya sedang turun. Dan saya khawatir kalau dipaksakan mereka yang punya kapasitas beli terbatas, ini akan menjadi subprime mortgage crisis versi Indonesia. Kita nggak belajar. Yang terjadi di Amerika adalah pemerintah Amerika memfasilitasi rakyat untuk bisa dapat rumah, termasuk yang berpenghasilan rendah. Sehingga mereka dikasih berbagai insentif, mereka membeli. Ketika ekonomi mengalami perlambatan sedikit, mereka kehilangan pekerjaan, mereka nggak bisa nyicil, akhirnya rumah dikembalikan. Tiba-tiba di pasar perumahan Amerika itu banyak rumah dijual second hand murah. Harga properti drop, property bubble is the mother of all economic crisis. Kita harus hati-hati. Sampai sekarang kayaknya kok belum ada yang menyampaikan kepada Pak Prabowo bahayanya MBG, bahayanya 3 juta rumah kalau dijalankan as is. Kalau Pak Prabowo dikasih laporan, Pak uang ada, Pak program jalan bagus, Pak pembeli ada, ya Pak Prabowo akan mengatakan go ahead. Tapi kalau dikatakan, dilaporkan, Pak uangnya nggak ada, Pak pembelinya nggak ada, saya rasa Pak Prabowo akan berpikir ulang. Yang ketiga, 80.000 koperasi. Mohon maaf, kenapa sih kita harus buru-buru? Kenapa nggak dibikin 1.000 dulu, piloting, kalau sukses baru diekspansi? Kenapa buru-buru? Membuat banyak pihak bertanya-tanya. Dan begini, kalau ingin mencontoh zaman Pak Harto, yang namanya KUD, walaupun koperasi unit desa, tapi itu terletak di setiap kecamatan, bukan desa. Kalau teman-teman suka main ke desa, akan tahu capacity di desa. Kalau dibikin koperasi per desa, akan jadi apa? Saya takut membayangkan. Jadi yang seperti ini juga tidak ada yang memberikan masukan yang sesungguhnya kepada Pak Prabowo. Saya rasa begitu. Kemudian yang keempat, program besar yang harus di restructure IKN. Kemudian GSW ya. Saya sering terbalik GBS itu kan Get Well Soon ya. GSW Garuda, Great Sea Wall gitu. Ini mahal, manfaatnya juga belum jelas. Rasanya harus di restructure. Itu yang keempat, apa tuh? Kalibrasi program-program strategik Pak Prabowo. Yang kelima, tim yang solid. Ini penting. Kenapa? Program apapun kalau timnya nggak solid, ya kita nggak bisa expect hasil yang bagus. Jumlah menteri kita, kementerian kita 58. Kalau plus wakil menteri itu 100 sekian. Data Oxford University, Pak Mahfud, itu menunjukkan kita adalah negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia. Vietnam 18 itu akan dipangkas. Amerika 14 akan dipangkas. Negara-negara lain 20-25 akan dipangkas. Kita malah dinaikkan. Dan begini, ada satu yang kurang dari struktur kabinet kita. Apa itu? Zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi, yang namanya kabinet itu ada kernetnya. Kemudian ada asisten drivernya, ada drivernya. Drivernya presiden, asisten drivernya wakil presiden. Kernetnya Menseskap dan Mensesnek. Kabinet kita, sudah saya menyebutnya kabinet base tingkat. Kenapa? Harus base tingkat untuk bisa memuat semua itu. Tidak ada asisten driver, tidak ada kernet. Sehingga presiden, driver, itu sambil ngatur penumpang, ngawasi penumpang, dan lain sebagainya. Sendirian, kita kan khawatir Pak Prabowo jadi kecapean.
Yang lebih parah lagi kita khawatir kalau Indonesia salah jalan. Nah, belum lagi yang namanya base tingkat, nggak ada kernet, nggak ada asisten driver. Driver itu hanya bisa ngawasi yang kanan kirinya, Pak. Itu yang duduk di belakang, Pak. Itu malah main catur itu, Pak. Main game. Belum lagi yang di atas itu. Tidur-tidur, ngopi, begitu. Nggak ada yang ngawasi. Sehingga kabinet base tingkat ini harus diubah. Ada banyak sosok bagus, sahabat saya, sahabat Pak Dirman, sahabat Pak Mahfud, di kabinet itu. Jadi pertahankan. Yang tidak bagus, yang sukanya duduk di lantai 2 mojok sambil ngerokok, udah ganti aja. Kabinet ini harus di-streamline. Kalau ingin bisa ngebut, ingin lincah, ingin efisien, ya jangan base tingkat. Minibus aja, kapasitas 24. Kita perlu kabinet minibus. Dan yang saya khawatirkan juga, yang dirugikan nanti Pak Prabowo sendiri. Ketika apa yang dijanjikan tidak terdeliver. Tapi yang paling dirugikan rakyat Indonesia. Yang juga dirugikan, kita harus berempati dengan para menteri yang kerja betul, yang berkualitas. Yang saya rasa banyak di situ. Jadi kabinet minibus ini tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi Pak Prabowo, para menteri yang kerja betul, dan terutama untuk rakyat Indonesia. Nah yang terakhir, panitia minta harus ada the extraordinary, the good, kemudian the bad, and the ugly. The extraordinary saya rasa Pak Prabowo itu mau mendengar. Sarasian ekonomi kemarin, fakta bahwa beliau mendengar dan merespon. Itu extraordinary. Tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Yang kedua adalah the good. The good-nya, profil Indonesia di dunia internasional itu seperti terwakili. Jadi Pak Prabowo hadir gitu ya, secara fisik, secara pemikiran. Karena dulu ada yang hadir secara fisik saja. Ini Indonesia, negara besar, hadir di dunia internasional. The bad-nya program-program itu tadi. Kita masih belum melihat pemerintah Prabowo dan Mas Gibran, hampir lupa, mohon maaf, belum mempunyai program-program yang komprehensif, yang konkret. Siapa yang menjalankan, kapan, bagaimana? Belum. Ada banyak program tapi itu muncul di sana, sini, dan sebagainya. Kecenderungannya spontan. Dan yang di ugly, ini harus segera diluruskan. The disconnect between the leaders and the reality. Pemimpin kita di-feeding dengan informasi-informasi yang menurut saya tidak benar. Bahwa Indonesia baik, keuangan baik, ini semuanya jalan dengan baik, MBG jalan dengan baik. Ini harus dipotong. The disconnect harus diakhiri. Pemimpin, top leadership harus connect dengan reality. Saya berharap nanti setahun pemerintah Prabowo kita bisa adakan diskusi lagi. Judulnya 1 tahun pemerintah Prabowo, _2, the extraordinary and the good. Karena yang bad, yang the ugly sudah diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.